Ervina, ya saya bacain solver ya. Solver mau tanya, anak saya feeling introvert, tapi seperti intuiting juga, suka kreasi, suka gambar-gambar, suka membuat kerajinan, suka kebebasan, kurang suka diatur-atur. Nah, yang mau ditanya apa, Bu? Ini ada Bu Neti dari Organilir. Bagaimana mengajarkan anak thinking extrovert bicara, solver? Cukup kasih tontonan aja, Bu. Habis itu Ibu main HP aja tiap hari, nggak apa-apa. Itu cara ngajarin anak thinking bicara. Kasih media tontonan. Ibu putarkan National Geographic. Ibu putarkan anak saya itu yang kayak yang intuitif tuh suka nonton apa itu sisi lain, sisi terang. Itu tentang wawasan-wawasan ilmu pengetahuan. Pokoknya yang berbau ilmu kasihkan aja. Kalau Ibu pengen dia bisa baca tulis, kasih aja video-video yang mengajarin tentang baca tulis. Nanti anaknya pandai nulis sendiri, pandai baca sendiri, tanpa ada guru. Jadi harus pakai media dia. Kalau Ibu yang ngajarin, belum tentu sabar. Jadi kasih media aja. Itu paling cepat tuh buat anak thinking. Saya kemarin di Facebook ada yang buat status, anak thinkingnya didampingin belajar, diulang-ulangin. Malah nggak cepat. Begitu saya buat status, punya anak thinking, kasih aja data untuk dia belajar sendiri. Contoh media, media YouTube atau segala macam. Nah, Ibu ini praktekin, dicarinya video-video tentang pembelajaran ABCD, abjad, berhitung. Udah ditontonkan aja tiap hari sama anaknya. Dan anaknya bisa sendiri. Sesederhana itu kalau anak thinking. Nanti lengkapnya kita bahas minggu depan nih. Selamat malam, Solver. Siap. Iya, jadi saya juga penasaran anak feeling yang keintuitingan gitu, Solver. Saya juga jadi bertanya ini apakah betul feeling atau sebetulnya dia juga intuiting gitu. Jadi gitu, Solver. Iya, terima kasih banyak sih. Gitu aja, Solver. Siap. Bu Ervina feeling. Sederhananya gini, Bu. Kalau dia feeling, pegang aja pahanya. Badannya lebih hangat biasanya dibanding orang intuiting. Gimana Bu Ervina? Itu jawaban dari solver. Nah, kalau masalah kreativitas, feeling ini kan sama-sama orang kanan dengan intuiting. Dia juga punya potensi kreativitas. Tapi kalau kita tarik garis merah, benang merahnya, nanti ketemu tuh. Gambarnya orang feeling itu cenderung ada subjek di situ. Ada orang, ada sosok, dan ada story, ada cerita. Itu biasa gambarnya orang feeling. Atau kerajinan yang dia buat itu nanti bentuknya orang. Atau ada story-nya, ada kisahnya. Nah, kreasi-kreasinya pun juga yang berhubungan dengan orang. Dominan nanti ada orangnya, ada subjeknya. Jadi kesenian itu memang adanya di feeling. Tapi kreativitas itu adanya di intuiting. Jadi kalau kita bilang, anak ini punya seni ya. Kalau bicara seni, itu di feeling. Tapi kalau bicara kreativitas, itu adanya di intuiting. Kreativitas itu gini, yang nggak ada diada-adain. Nah, itu kreativitas namanya. Atau nanti lagu dirubah-rubah nadanya. Syair dirubah-rubah nadanya. Atau syair tadi dilari-larikan nadanya. Itu termasuk kreativitas di situ. Tapi kalau feeling itu lebih kepada seni. Maka orang feeling ini bisa jadi budayawan, bisa jadi seniman, pelukis. Dia pelukis tapi nanti dia ngelukis orang. Kalau orang itu dia ngelukis tapi lukisannya abstrak. Nah, itu gambaran perbedaannya. Tapi jiwa seninya sama-sama ada. Mungkin Ya, itu gimana Bu Ervina? Iya benar sih. Terima kasih. Benar sih, selalu ada cerita. Jadi dia selalu menceritakannya dari gambar itu yang diceritakan. Ya betul, ada orang, ada alur ceritanya, ada. Betul, Solver. Ya, terima kasih. Siap, terima kasih Bu Ervina. Ya, halo selamat malam, Salvar. Jadi mungkin mau nanya sih, anak saya umur 6 tahun dan memang waktu itu Steven dia intuition introvert. Dan anak intuiting ini kan memang 60% kalau bisa fleksibel lah ya, kayak tadi. Memang sering berantem sama suami saya yang thinking, jujur. Nah, jadi apalagi suami saya harus ya ini semua ada prosedurnya dan lain-lain. Nah,
jujur kita juga khawatir soal kemandirian sih, Salver. Gimana sih caranya supaya di tengah kefleksibilitas itu, dia tetap mandiri gitu. Karena di sekolah juga guru pernah, raise juga sih, kalau dia kurang mandiri. Jadi gimana cara masuknya aja sih ke imajinasinya supaya ya dia bisa mandiri gitu. Mandiri yang dimaksud gimana, Bu? Mandiri Contohnya. tuh, dia kalau misalkan udah capek, ya dia nggak mau ngelakuin kalau udah capek, atau enggak, disuruh bawa makanan, bawa piring dia ke dapur, dia banyak alasan lah gitu. Terus, hal-hal yang jadi manja sih kita jatuhnya, karena kalau misalkan dikasih saklek kayak yang suami saya selalu lakukan, ya jadi ujung-ujungnya banyak alasan. Jadi mungkin cara masuk supaya dia bisa mandiri dengan sendirinya sih dari segi si si intuition ini sih. Nah, 6 tahun mandiri gitu kan. Jadi kalau mau bikin anak intuiting ini mandiri, Bu, dicuekin aja. Dia misalkan dia nggak mau ngangkat piring, itu kan piring dia. Nah, taruh situ piringnya. Kalau nanti bikin nama dia, ini khusus piring kamu. Kalau kamu mau makan, harus pakai piring ini, nggak boleh piring yang lain. Jadi kalau dia nggak mau nyuci, ya udah biarin. Jadi orang intuiting itu mesti dibiarin dia mengalami apa dari tindakannya dia. Itu yang paling gampang tuh, melatih kemandirian orang intuiting. Implikasinya dia dapat, dia rasakan. Nah, benar nih Bang Herdian. Jadi kalau dia nggak ngerasakan itu, nanti kita akan capek, Bu, ngajarinnya. Makanya saya pernah bilang itu ke grupnya Sorowaku, ini ada beberapa ibu guru, saya bilang, Anda kalau punya anak intuiting sama anak thinking, nggak usah jadi ibu atau orang tua yang terlalu perhatian, yang terlalu baik. Nggak usah semua ilmu parenting diterapkan. Ilmu parenting terbaik untuk anak thinking sama intuiting adalah cuek aja. Yang penting dia sikapnya masih baik. Nah, masalah disiplin, masalah keteraturan ini, memang ini tantangan. Saya pun kalau menyuruh anak saya itu paling susah. Tapi saya kasih yang strategis. Cari yang strategis apa yang paling penting. Ya dari rumah itu yang paling penting apa gitu. Misalkan kalau kami di rumah itu kan, kalau istri itu di rumah kalau nggak ada pembantu, nah itu anak kami yang intuiting ini saya bilang, ini nenek lagi nggak di rumah, lagi pulang kampung. Maka kebutuhan kamu sendiri, kamu yang ngatur. Kamu yang ngatur. Kamu bantu bunda, bantu ayah di rumah. Kalau kamu nggak bantu, ini HP nggak boleh pegang sebelum selesai tugas di rumah. Nah, karena dia introvert, itu bisa jadikan ancaman. Kalau dia extrovert, jadikan iming-iming ketika dia melakukan. Nah, jadi ibu coba cari apa yang menjadi hasratnya dia. Nah, biasanya kebanyakan anak intuiting itu hasratnya nggak jauh-jauh dari gadget, Bu. Jangan jauhkan gadget itu dari dirinya. Iya, Makanya paling gampang. Nah, ancam aja dengan gadget segala sesuatu. Tapi nggak usah terlalu peritilan lah, Bu. Bawa piring, ya Allah. Kan peritilan banget. Ibu aja ngantar piringnya kenapa gitu. Ibu nggak akan dilihat sama, ini bedanya begini ya. Anak sensing sama anak feeling, sosok tadi sama orang feeling, Anda berbuat kebaikan di depan anak feeling, jadi sosok yang baik ditengok dia. Dia mau melakukan itu tuh. Anak sensing, dia jadi meniru. Tapi orang intuiting sama thinking, ini kedewasaan, Bu, yang kita butuhkan. Kematangan dia, kematangannya dia bersikap, itu nanti kan seiring dengan usianya akan muncul. Anak usia 6 tahun belum ngerti, Bu, yang gitu-gitu. Kalau Ibu Dr. Aisyah Dahlan bilang, Anda terlalu dini mengajari hal-hal yang seperti itu di usia 6 tahun. Otaknya itu belum sempurna, frontalnya nih. Jadi kamu ya kalau pulang sekolah, nanti pulang sekolah, sepatu taruh di sini, ini taruh di sini, ini taruh di sini. Itu tuh belum ngerti. Dampak dari itu tuh kenapa harus begitu tuh belum ngerti. Itu nanti. Kalau mau mudahnya, itu jadikan kebiasaan dulu, bukan keharusan, tapi kebiasaan. Setelah dia akil balik, begitu dia nggak lakukan, baru pukul. Kau udah berapa kali dikasih tahu. Nah, itu baru boleh tuh setelah akil balik. Berarti akil balik itu usianya 14 tahun. Saya pakai konsep dalil agama aja. Ajari anakmu sholat ketika dia 7 tahun. Pukul dia ketika dia akil balik tidak mau sholat. Di dalam sholat itu ada yang namanya kedisiplinan waktu, ketertiban aturan, on time.
hafalan, tertib, aturan, semuanya kan ada di situ. Jadi secara tersirat Allah tuh ngasih tahu kalau Anda mau ngajarin aturan, disiplin, tertib, hafalan, ajarinlah mulai 7 tahun. Ini namanya ngajarin dulu nih. Setelah akil balik, dia nggak bisa juga diatur, baru pukul, baru kita boleh marah. Kan itu perintahnya gitu. Nah, kenapa kita stres? Karena kita nggak ikut perintah ini. Kan 7 tahun sampai 14 tahun, ini bikin seperti di penjara. Jadi semuanya serba aturan boleh, tapi nggak usah marah kalau belum dikerjakan, karena ini masih proses sosialisasi. Sosialisasi disiplin, sosialisasi aturan, tapi kasih tahu manfaatnya. Karena dia intuiting, kasih tahu implikasinya. Kamu kalau nggak ikut bantu Bunda di rumah, nanti Bunda capek. Kalau Bunda capek, siapa yang mau masak? Nah, itu namanya implikasi. Jadi Dapa bagian ngepel rumah, Aldi bagian cuci piring. Besok rocker gantian. Aldi yang nyapu-nyapu rumah, ngepel-ngepel rumah, Dapa yang cuci piring. Itu kita bisa kok, Bu, pelan-pelan. Nah, saya umur kelas 2 SD sama kelas 4 SD. Intuiting 1, feeling 1. Tapi kita ceritanya begitu. Jangan langsung, apakah langsung mereka mau nyuci piring? Enggak, Bu. 1 tahun lebih, Bu, itu prosesnya. 1 tahun lebih. Nah, tapi begitu dia nggak mau, ya kita kerjain tetap. Lihatlah Nina, capek kali lah Bunda. Kita cara nyindirnya gitu. Kalau orang kanan kan enak, disindir-sindir kayak gitu. Kalau orang kanan masuk ke empatinya. Capek lah Bunda, nggak ada yang bantuin. Nah, itu biasanya orang kanan dua-dua kena sindir. Mana Bun, biar kami yang ngerjain. Nah, ketika anak ini tadi ngerjain, kita orang tua jangan mau langsung perfeksionis, sempurna hasilnya. Biasanya itu jadi masalah juga. Yang penting dia ngerjain dulu. Berarti dia tahu harus ngerjain itu. Apalagi masih 6 tahun nih, Bu. Nggak usah lah. Nantilah 7 tahun, 8 tahun aja. 8 tahun lah kalau bisa. Anak laki-laki ya. Ini Dr. Aisyah Dahlan pun bilangnya gitu. Nah, kalau mau mengajarkan aturan, disiplin tuh bagusnya di 8 tahun ke atas. Karena frontalnya udah sempurna. Bagian yang bisa, otak yang bisa memahami aturan, itu namanya otak frontal, bagian depan. Dan ini sempurna ketika 7 tahun ke atas. Makanya Allah bilang, ajarin anakmu setelah 7 tahun. Karena itu ternyata alasannya. Jadi kalau masih di bawah 6 tahun, nggak usah lah. Main. Di bawah 6 tahun yang dibutuhkan bagian limbik. Limbik itu apa? Sensing sama feeling. Feeling itu apa? Kasih sayang, bonding, senyuman, empati, berteman, bersosialisasi. Sensing ini apa? Main, gerak, main pasir, main air, main hujan, main tanah. Itu semuanya di situ. Jadi 0 sampai 7 tahun, fokuslah kebutuhan sensing, otak sensing sama otak feeling. Setelah 7 tahun baru Anda masuk kepada aturan. Ini konsepnya kita begitu, Bu. Dan saya lihat Aisyah Dahlan pun sama, sepakat. Mungkin menjawab, Bu, ya? Ya. Thank you, Sofer. Kalau saya mau tanya, Silakan. Mana nih Coach Serbian? Ya, silakan, Bu. Langsung aja. iya, jadi saya kan sensing introvert. Nah, ini nanti kan mau pembagian rapot, dia masih TK, TKA, ini mau masuk TKB. Jadi di TKB itu kan ada, di sekolahnya itu kebetulan ada kelas plus. Nah, di situ ada pilihan 3 pengajar. Jadi salah satunya itu dia yang memang gurunya itu tegas gitu. Nah, itu kalau misalnya anak sensing introvert tuh bagusnya kita masukin yang gurunya yang memang tegas disiplin atau yang biasa aja gitu? Gurunya yang disiplin, tapi dia sambil main. Oh gitu. Dia bagusnya dia kalau, cara ngajarin dia gitu, kalau yang lembut nanti dia nggak ini ya. Karena yang satu tuh memang ini dia, memang, saya lihat yang anak didik dia itu emang kayak disiplin, makan tuh teratur, rapi gitu-gitu. Nah, yang satu lagi ini dia lebih kayak ngikutin, lebih lembut lah gitu sama anak-anak. Nah, bagusnya itu sensing-nya itu sensing introvert tuh kemana ya arahnya? Ibu tinggal di mana nih?
di Perjuangan, Setiabudi. Oh, di Medan ya, Setiabudi. Ya. Biar kebayang nih pola asuhnya untuk anak sensing. Mm-mm. Kebayang nggak sekolah metodis, sekolah orang Cina? Nah, Iya. kayak gitu tuh polanya yang paling bagus. Kalau anak sensing, berarti yang Ya, yang sensing dan memang thinking. yang tegas Yang lah ya, yang yang aturannya. tegas, disiplin, yang berulang-ulang. Kalau sensing berulang-ulang, kasih Heeh. contoh. Itu kan cara belajarnya gitu. Berarti bagusnya saya pilih emang gurunya yang tegas berarti ya, yang bisa Ya, yang tegas. buat aturan ini ya. Ya, Oke. jangan yang feeling gurunya. Nanti Jadi lembek dia. kan feeling mendukung sensing. Akhirnya anak ini Hmm. nggak terlalu punya power gurunya. Oh gitu. Cari aja yang tegas. Yang tegas disiplin itu lebih pas. Oh berarti enggak. Oh gitu ya. Berarti udah tepat lah saya harus pilih yang itu ya. Ya, Ya karena kemarin saya mikirnya karena masih TK dia tertekan enggak gitu kalau misalnya nanti saya pilih guru yang disiplin gitu. nggak kepala tertekan karena dia pas sesuai dengan mesin otaknya. Cuma karena dia masih dan dia juga sensing. Jangan gini, begitu nampak anak ini agak bosan, barengin sambil main. Karena Iya, kalau dia udah mulai bosan, dia butuh menggerakkan ototnya lagi orang sensing ini. Jadi begitu nampak dia mulai bosan, jenuh, udah kamu lari-lari dulu sana main-main. Nanti udah 10 menit, 5 menit dia main, panggil lagi. Itu bisa. Oh gitu. Oke. Makasih Solver. Oke. Maaf Solver, boleh tanya lagi kalau misalnya pendekatan tuh anak sensing tuh gimana ya? Tadi kan saya terlambat tuh, saya ngikuti yang feeling sama intuiting. Memang kita Kalau bahasnya feeling, feeling intuiting, Bu. Sensing oh nanti ya, minggu depan. oh oke. Oke, Ibu apa makasih. hasil tesnya? Thinking extrovert. Oh, thinking extrovert. Iya, makanya kadang sering greget juga ngadepin anak Kalau sensing. thinking punya anak sensing itu masih sejalan. Oh iya. Cuma yang nggak bisa, yang menjadi masalah antara thinking sama anak sensing itu, thinking ini begini cara belajarnya. Caranya orang thinking itu kan dikasih tahu sekali, 2 kali ngerti. Sensing belum tentu ngerti. Nah, orang thinking di situ stresnya. Iya, jadi saya ngajarin dia ini apa kok diulang lagi. Jadi dia kadang suka membalikkan kata-kata saya jadinya. Jadi ngajarinnya itu mesti dicontohkan secara detail banget. Oh gitu. Detail banget, nggak bisa berharap dia mandiri gitu, paham sendiri itu nggak bisa. Ini kasih contoh ya, ini pengalaman ini hampir terjadi di semua anak sensing. Anak sensingnya disuruh beli sabun. Nah, kamu beli sabun di toko sebelah. Nggak mau anaknya, nggak bisa. Padahal sesimpel itu beli sabun. Nah, Iya. kenapa? Karena belum pernah diajarin, belum pernah dicontohkan. Jadi dicontohkan dulu. Nah, kita mau beli sabun, caranya begini, yuk kita jalan ke toko sebelah. Sampai di toko sebelah, Bu, ada sabun Lifebuoy. Oh, ada. Nina kasih duitnya, harga sabunnya sekian, duitnya sekian, baliknya sekian. Nah, pulanglah kita. Seminggu kemudian sabunnya habis, baru bisa suruh anak sensing tadi. Oh gitu. Nah, kamu beli sabun ya. Dia nggak mau, berarti dia nggak hafal. Ulangin lagi. Cara ngajar Ikro juga seperti itu ya, Sobat. Karena kan dia kayak dia ini posisinya udah Ikro 3, tapi kadang kalau ngaji sama saya huruf-hurufnya itu masih ada yang lupa. Jadi saya kayak ngajarnya nggak sabar juga. Masa udah Ikro ini Ulangin lupa lagi. Saya balikin Ulangin lagi. lagi. Oh gitu. Ulangin lagi sampai dia ingat. Ulangin, nggak ingat, ulangin. Nah, yang jadi kendala kalau orang tua thinking nggak sabar mengulang. Karena orang thinking nggak suka diulang-ulang. Di situ aja kendalanya. Iya. Jadi sabar dalam pengulangan aja. Oh gitu ya. Oke, makasih Salva. Iya. Gimana contoh cara apresiasi kepada anak intuiting? Maunya dikasih tahu dulu, Bu, karyanya apa? Kalau misalkan dia menggambar, atau contoh anak saya kan suka main HP, main gadget, main game. Cara saya mengapresiasi, saya selalu tanya, prestasi dia udah di mana di game itu?
Apa, kamu di game udah sampai mana levelnya? Udah sampai ini ya. Kamu udah dapat skin apa? Jadi kita harus ngerti dulu itu. Gara-gara dia minatnya itu, saya akhirnya kepo nyari tahu. Oh, main ini levelnya di mana? Ada tokoh namanya ini. Begitu saya tahu, jadi mudah masuk ke dalam imajinernya dia. Jadi berarti kamu nanti abis ini targetnya apa? Saya akan mau kejar ini ya. Ini skinnya ini cara dapatkannya begini-begini. Perlu duit nggak? Ya perlu sih ya. Alah, nggak usah pakai duit apa? Kan enak tanpa harus ngeluarin duit. Jadi dia bisa dapatkan sesuatu yang orang lain itu bayar, anak-anak lain bayar untuk dapatkan fitur-fitur di game itu. Dia dengan effortnya bisa. Kebetulan karena dia introvert, jadi dia tertantang dengan hal-hal kayak gitu. Nah, efeknya apa? Karena dia terbiasa tertantang di game tadi, ini kebawa kepada sekolah, kepada dunia nyata. Jadi dunia mayanya kita apresiasi, kebawa kepada dunia nyatanya. Di sekolahnya pun dia tertantang untuk berprestasi. Nggak mau kalah itu. Nah, jadi nggak usah khawatir dengan gadgetnya. Yang penting dibatasi. Yang nggak boleh itu berlebihannya. Jadi kita batasi cuma 3 jam sehari. Kalau hari Minggu, dari mulai matanya melek, sampai dia mau tidur lagi, boleh main HP. Anda mau coba tiru boleh, silahkan. Ya. Pak, saya Meli mau tanya bagaimana baiknya komunikasi mendidik anak intuiting introvert dan saya intuiting extrovert. Anak saya usia 8 tahun. Nah, ini enak, sama-sama intuiting. Ibu sebagai orang intuiting pengennya diperlakukan seperti apa? Nah, lakukanlah hal yang sama dengan anak. Sama juga Anda feeling, Anda pengennya diperlakukan seperti apa di masa anak-anak ya. Jangan di masa dewasa cara berpikirnya. Di masa anak-anak dulu Anda pengennya kayak apa. Nah, begitu juga perlakukan anak. Untuk yang tipenya sama dengan anaknya, ini jangan jadi orang tua banget. Jadilah teman, karena tipenya sama. Jadi sebagaimana kita berteman, kita mau berteman itu kan nyaman. Ingin diperlakukan teman itu kayak apa. Nah, maka kita perlakukan dia seperti itu. Kalau sama tipe lebih enak. Komunikasinya ya, Anda intuiting. Komunikasinya kan komunikasi cara intuiting juga. Berimajinasi, bawa dia berhayal. Jangan jadi intuiting yang perfeksionis. Kalau jadi orang tua nih, kepada anak intuiting. Intuiting yang easy going lah, yang santai. Pak, anak saya umur 5 tahun. Bagaimana cara mengetahui kesukaan anak intuiting introvert? Apa yang paling sering dia ceritakan imajinasinya, berarti di situ tuh pintu masuk kesukaannya. Kalau dia sering ceritakan tentang superhero, kalau dia sering ceritakan tentang astronot, kalau dia sering ceritakan tentang bintang-bintang, kalau dia sering ceritakan imajinasinya dia, ibu pintu masuknya dari situ tuh biasanya. Kita bisa tahu, oh kesukaannya di situ. Berarti hasratnya ada di situ. Jadi kita dorong atau mendorong dia untuk melakukan sesuatu yang positif, itu pintu masuknya bisa dari hasratnya. Contoh misalkan gini ya, anak ini disuruh mamanya ikut lomba 17 Agustus. Dia bilang, malas lama, becek, capek, panas, segala macam kan gitu. Mamanya ingat, anak ini pengen minta skateboard. Jadi skateboard yang lamanya rusak, karena anaknya ini suka main skateboard. Jadi karena skateboard lamanya rusak, jadi minta yang baru. Orang tuanya nggak beliin. Nah, ini yang dijadikan pintu masuk hasratnya si anak. Kamu kalau ikut lomba 17 Agustus, bawa piala apapun, jadi jangan ditetapkan ya, harus piala 1, juara 1, juara 2, juara 3. Jangan gitu. Diberi kebebasan, ini yang disebut kebebasan. Terserah kamu mau bawa piala juara 1, juara 2, atau juara 3, yang penting ada piala. Kalau kamu bawa piala, nanti mama belikan skateboard. Yang tadinya dia banyak alasan, panas, becek, segala macam, akhirnya dia ikut lomba 17 Agustus, bebaskan lombanya apa. Jadi terserah dia lombanya apa, yang penting ada pialanya. Yang strategis itu pialanya. Ini cara komunikasinya. Nah, pulang anaknya, Ma ini piala juara 2, kapan kita beli skateboard? Nah, skateboard tadilah menjadi pintu masuknya. Hasratnya ada di skateboard. Jadi hasrat sesaat itu ada di situ. Kalau dia punya impian jangka panjang, itu lebih panjang lagi hasratnya. Pak mau tanya bagaimana cara menerapkan tanggung jawab ke anak FE yang cowok 12 tahun supaya misalnya kalau mau ujian dia sadar untuk belajar dan lebih percaya diri untuk melakukan kegiatan apapun, terutama di sekolah karena selama ini suka nggak pede. Selama ini memang masih saya dampingi untuk belajar tapi nggak full. Dampinginnya jangan hilang, tetap didampingin. Ibu ngajarinya pakai kasih sayang, nggak usah kebanyakan merepet.
Itu biasanya anak pilih yang jadilah orang tua yang disenengin sebagai teman ketika belajar. Nggak usah terlalu banyak tugas atau nggak usah terlalu banyak apa ya. Ke anak feeling ini nggak usah terlalu banyak menuntut banyak menuntut tanggung jawab lah. Cukup bilang gini ke anak feeling. Kamu anak mama yang paling baik, paling ganteng, kebanggaan. Jadi mama tuh bangga, senang banget kalau kamu tuh nilainya bagus. Sekolahnya bagus. Itu kebanggaan saya, kesenangan saya tuh di situ. Jadi di situ pintu masuknya, jangan prestasi. Nggak usah fokus di ujian kamu nilainya harus gini, nggak usah gitu, Bu. Itu jadi tekanan. Fokus jadikan aja dia secara kepribadian baik, punya temannya banyak, sama teman-temannya nggak jutek, nggak dijauhi teman-temannya, kemudian guru-guru senang sama dia, fokus yang gitu-gitu aja. Fokus hal-hal yang seperti itu, anak feeling. Nanti nilainya ngikut sendiri. Nah, tapi kalau punya anak feeling jutek, nggak punya teman, dijauhi teman-temannya, ini ibu PR-nya di situ dulu. Selesaikan itu dulu. Jangan kejar akademis. Nanti nggak nyambung nanti akademisnya. Kalau dia tipikal feeling yang dijauhi orang. Tapi kalau dia banyak temannya, kemana-mana orang sapa dia, tegur dia lewat orang kenal dia, atau dia kenal orang, itu bagus tuh anak feeling. Nah, dari situ kita bisa bilang, nah kamu dikenal banyak orang, nilaimu kalau rendah, perasaan kamu gimana? Malu nggak? Nah, sesederhana itu, ngasih tahu ke orang feeling. Jangan nanti kamu nggak naik kelas loh, nanti kamu begini-begini, itu nggak masuk tuh. Saya feeling extrovert, kakaknya FE, adiknya IE, kakaknya E, adiknya IE, berarti adik dukung kakak. Suka usil dengan abangnya yang suka nangis. Gimana baiknya saya dengan abangnya yang sama-sama FE? Nah, kalau anak usil ini biasanya ada pembedaan, dia ngelihat ada perbedaan sikap antara dia dengan yang kakaknya. Nah, ini kalau bisa dihilangkan perbedaan ini, jangan sampai ada perbedaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia usil, mungkin dia nggak tahu mau ngapain. Nggak ada kerjaan. Jadi kasih dia berkarya. Kasih Lego kayak atau mainan-mainan kesempatan yang dia bisa berkarya atau ngerjakan hal-hal yang lain. Kalau main HP nggak apa-apa. Biar dia nggak ngusilin. Ya kalau orang intuiting itu kalau nggak ada yang dikerjainnya, dia ngusilin orang. Jadi antara dua tuh alasannya biasanya. Kecenderungannya ya Bu ya. Karena kita nggak komunikasi. Gimana cara menstimulus anak sensing introvert? Mau pegang alat tulis, mau pegang pensil warna, karena anak saya sama sekali belum minat pegang krayon dan pensil. Besok dia masuk TKA. Nah, dipegangkan dulu. Ini pensilnya misalkan, Ibu pegangkan dulu. Karena orang sensing ini kaku otot-ototnya kalau belum terbiasa. Jadi dipegangkan dulu. Ya. Ada latihannya kalau mau pegang-pegang beras, pegang-pegang pasir, ya. Dia main pasir dulu. Jadi sebenarnya anak-anak di kampung-kampung itu suka main pasir, suka main tanah, itu sebenarnya bagus untuk sensorinya. Jadi kalau Anda takut kotor jadi masalah tuh. Jadi kalau sensorinya udah terbiasa, megang-megang pasir, megang beras, nanti dia lebih mudah untuk megang pensil. Nah, kalau ibu mau masukkan dia TK, ibu nggak usah stres. Nanti kan tugasnya orang sekolah tadi, ngajarin anak kita bisa megang pensil. Ngapain ibu stres? Benar nggak, Coach? Kan anaknya mau masuk TK ini. Apa ini ibu takut? Ibu udah bayar TK-nya kok untuk ngedidik anak kita. Jadi orang sensing ini kalau dilakukan pengulangan, diajarin berulang-ulang sama gurunya nanti bisa sendiri. Saran saya, kalau kita bicara tentang parenting, sebenarnya fokus utama itu bukan anak, tapi orang tua. Ya, karena agak mustahil ya, agak mustahil menurut saya, kita mau buat anak kita bahagia, nyaman belajar, kalau kita sebagai orang tua, dalam menjalankan peran sebagai orang tuanya belum nyaman dan belum merasa gue banget juga. Maka bicara parenting, kayak mana ketemu orang tua dan anak ketemunya di tengah. Jadi bukan misalnya nih, kecenderungan orang tua thinking yang serba teratur ketemu sama orang intuiting. Apakah orang tua thinkingnya harus ikut urak-urakan kayak anak intuitingnya? Nah, kalau
kayak gitu konsepnya, tinggal nunggu waktu aja nanti orang tua thinkingnya bakal stres sendiri. Nah, aku maunya anakku seperti ini gitu ya. Ya, karena kita nggak tahu ibu mesin kecerdasannya apa, ya kita arahannya kita fokus kepada anak aja. Tapi kalau kita bisa tahu posturnya, apalagi postur lengkap keluarga, ini akan sangat mudah sekali jika Bapak Ibu semua ketika menghadapi masalah kita bisa gunakan postur tersebut untuk strategi komunikasi atau strategi untuk jalan keluar. Karena beda postur, beda pola parenting seperti Pak Erdian bilang. Jadi nanti jangan pernah nasehatin cara parenting dengan orang lain, karena bisa jadi postur mereka beda dengan kita. Ya. Ih, anakmu kok gituin? Aku kalau sama anakku harus kuginiin. Kalau nggak kuginiin dia nggak bisa, dia nggak ngerti. Iya, lo yang posturnya begitu. Dia belum tentu posturnya begitu. Cara tadi belum pas untuk mereka. Jadi saya sejak tahu Stephen nggak pernah lagi saya komentarin tindakan orang tua ke anaknya, karena kita nggak tahu tuh posturnya apa. Salver, gara-gara keterangan saya tadi ada pertanyaan satu lagi boleh nggak nih? Boleh. Malam Pak, anak saya insting, saya thinking. Nah ini dua-dua udah ada nih, lebih mudah ya. Anak saya insting ini saya nasihatin suka marah-marah Pak, gimana ya komunikasinya? Ini orang tua thinking, anaknya insting. Coach. Nah kalau anak insting, feeling, sensing, ini perhatikan ya polanya sama. Mereka ini sensing peniru ulung. Feeling, subjek, figur. Begitu figurnya A, dia ngikut. Insting, dia adaptasi. Dengan siapa dia berinteraksi, dia akan beradaptasi seperti itu. Dia menjadi bunglon, menyamakan dirinya dengan itu. Jadi kalau anak insting marah-marah, suka marah-marah, berarti yang berdekat dengan dia siapa? Berarti suka marah-marah. Karena dia beradaptasi, dia menjadi bunglon, supaya sama. Nah, supaya hilang marah-marahnya, maka yang di lingkungan tadi harus berubah. Supaya bunglonnya berubah juga warnanya. Sesimpel itu anak insting. Siap. Jadi Ibu ya, Bu apa nih, Bu Nur Latifah, ini sebagai thinking tetap menjalankan peran thinkingnya, tetap disiplin karakter dalam proses parenting. Jadi keinginan untuk rumah lebih teratur, lebih terjadwal, lebih tertata, ya, lebih apa mengedepankan kedisiplin dan kemandirian itu nggak apa-apa. Ibu keluarkan atmosfer parentingnya seperti itu. Nah, tapi ketika komunikasi atau memahamkan anak, kenapa ibu lakukan seperti itu? Pakai bahasanya anak. Nah, bahasanya anak insting itu ya sama kayak Solver bilang tadi ya. Dia akan sangat menyesuaikan. Kalau ibu pernah atau cenderung menyampaikan dengan marah-marah, dia akan tiru itu. Karena memang anak insting atau orang dengan MK insting itu kecenderungan lebih suka kedamaian, lebih suka menyampaikan sesuatu dengan penuh apa ya, dengan kondisi alfa ya, frekuensi otak kondisi alfa. Itu lebih gampang. Nada rendah, nada rendah, ulang-ulang, to the point. Oh, ini saya tambahin tadi karena Bang Herdian bilang, Ibu kan tadi thinking, nuansa pola parentingnya teratur. Rumah itu mesti teratur, mesti terjadwal. Pokoknya kayak perusahaan banget lah, semuanya ada SOP-nya. Nah, ketemu anak insting ini kan kecerdasannya menolong. Maka pintu masuknya menolong. Nah, kamu kan anak baik, bantu mama dong merapikan tempat tidur ini. Bantu mama ya merapikan sepatu. Kan ibu tadi pengennya rumah teratur nih. Anak dilibatkan yang insting. Maka pintu masuknya ketika berkomunikasi pakai gaya insting. Jadi bukan berarti nggak mau teratur gara-gara anaknya insting nggak teratur. Tapi karena dia insting, pintu masuknya kata komunikasinya itu bantu. Karena dia kecerdasannya menolong. Libatkan dia. Jadi ibu membersihkan sepatu, merapikan sepatu misalkan, merapikan rumah, ajak anak insting. Sinilah nak, bantu mama yuk. Nah, begitu caranya ngajaknya. Jangan disuruh. Nggak masuk tuh. Karena ibu thinking kan modelnya nyuruh-nyuruh aja kan. Ayo kamu ngerjain ini, kamu ngerjain ini, kamu ngerjain ini. Nggak bisa tuh kalau orang insting. Kita kerjain, ajak dia. Jadi dia dalam kondisi dilibatkan, bukan disuruh.
dalam kondisi dilibatkan, diminta perannya. Yuk bantu mama yuk. Itu komunikasinya, Bu.